Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fajar Ramadan dengan NIM 201420164 kelas PBS 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen. Makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau bisa juga diartikan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai 1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya, atau bisa juga diartikan sebagai metode. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistem tersebut bekerja sendiri-sendiri. Menurut Jogianto, tahun 2005, beliau mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Secara sederhana, menurut Indrajit 2001, beliau mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang berintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output, baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Selanjutnya, definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut James Alter, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Ketiga, menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat ada Turban, McLean, dan Waterby. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Kemudian yang terakhir, menurut Joseph Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengoordinasikan sumber daya, yaitu manusia dan komputer, untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran, yaitu informasi, guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware, yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmo Sudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek,
unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Baskerville dan Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Walaupun tidak terdapat konsensus tunggal, secara umum sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM menurut O'Brien tahun 2003 adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. 3. Ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu A. Proses manajemen, seperti perancangan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. B. Perusahaan pengembangan, seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. C. Konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. D. Representasi seperti sistem basis data, pengodaan program, dan seterusnya. E. Sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. 4. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen menurut O'Brien yaitu A. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. B. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perancangan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. C. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi, perancangan pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi teknologi informasi yaitu meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Yang kedua, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi.
Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selanjutnya, untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sistem informasi manajemen yang baik mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh, artinya menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman dan memerlukan partisipasi dari para manajemen organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang andal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoritis, tetapi dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Para manajer di semua wilayah dapat menerima keluaran ini, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi atau SIA yang ada. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada suatu sisi, perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara mikro, ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu cara evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan memengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern.
Kemudian ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data atau data processing. Pemakaian komputer pada masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu jauh lebih efisien, yaitu dari segi waktu dan biaya, dibandingkan dengan mempekerjakan berpuluh-puluh sumber daya manusia untuk hal serupa. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur, yaitu listrik dan telekomunikasi, dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Adapun kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem teknis operasional, seperti simulasi-simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan manufaktur. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi, divisi Electronic Data Processing atau EDP perusahaan. Pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah database, spreadsheet, ataupun data processing atau end user computing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya, yang lebih menekankan pada unsur teknologi, pada era manajemen perubahan ini, perusahaan-perusahaan lebih ditekankan sistem informasi, yaitu menjadikan komputer dan teknologi informasi sebagai komponen dari sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan pada era tahun 1980-an ini adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Tidak heran bahwa pada era tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an terlihat banyak perusahaan yang melakukan business process re-engineering atau BPR, restrukturasi, implementasi ISO 9000, implementasi TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat yaitu SAP, Oracle, BAAN, dan sebagainya. Utilisasi teknologi informasi terlihat sangat mendominasi dalam setiap program manajemen perubahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Kemudian era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi yaitu komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet menjadi seperti ini.
Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi atau information technology. Informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, dan lainnya yang semuanya itu berbasis elektronika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem informasi manajemen pada sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Langkah-langkah strategis ini di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan perseroan untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini tergambar dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real-time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. SIM-SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan penerapan SIM-SPBI antara lain: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. 2. Menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. 3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. 4. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. 5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. SIM-SPBI terdiri atas 3 subsistem berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIM-WAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui SIM-WAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil risiko secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul Fit and Proper Test atau FPT. Yang kedua, sistem informasi bank dalam investigasi atau SIB-ADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudian pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIB-ADI dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima. Jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud.
Yang ketiga, data mart, data pokok bank. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan, operasional, dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Sistem informasi debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem informasi debitur atau SID dikembangkan dengan tujuan berikut. Bagian pemberi kredit. 1. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. 2. Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada anggunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit antara lain: 1. Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. 2. Nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR atau SIMWAS BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR, termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan, pendirian BPR, dan pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan likuiditas BPR. Kesimpulannya adalah pada era modern ini, semua bidang kegiatan pemerintah ataupun swasta dituntut untuk memberi pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu manusia untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud di sini adalah dalam segi pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dalam sebuah organisasi publik ataupun swasta, pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis komputer sangatlah penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.